Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikid dayyan al-karimil mannan ar-rahimir rahman allazi khalaqal insa wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah al-munazzilul Qur'an wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yuhibbul buhtan. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Darul Ilmi STIK yang saya hormati, saya muliakan. Wabil khusus DKM dan panitia Ramadan yang memberi saya kesempatan untuk mengisi kajian Ramadan pada bulan puasa tahun ini. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kajian Ramadan malam ini adalah meraih ampunan Allah. Ramadan adalah bulan yang berkah. Ramadan adalah bulan yang mulia. Sebelum Covid, kita kalau melaksanakan umrah di bulan Ramadan di bandara King Abdul Aziz yang di Jeddah maupun bandara di Madinah dan juga di sekitar Masjidil Haram, sering ada banner atau spanduk gitu, tulisannya Ramadan Karim. Artinya Ramadan yang mulia. Kenapa disebut Ramadan yang mulia? Karena Ramadan memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan selain bulan Ramadan. Salah satu adalah diterimanya permohonan atau ampunan yang kita minta agar diampuni dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis Rasulullah, walaupun hadis ini saya baca juga di grup WA, bahwa hadisnya lemah. Saya dari dulu ketika di pesantren diajarin sama guru, sama ustadz di pondok, dibacain hadisnya, Ramadan wa huwa syahrun awwaluhu rahmat. Ramadan itu adalah bulan permulaannya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya itu penuh ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Penghabisannya bebas dari neraka. Jadi okelah kalau memang ini kita pahami sebagai hadis yang lemah. Ketika almarhum Dr. Lutfi Fathullah, beliau adalah salah satu pakar hadis, saya tanya, Ustadz, bagaimana memanfaatkan atau menggunakan hadis dhaif atau hadis lemah? Dia bilang menggunakan hadis dhaif atau lemah dalam meningkatkan ibadah kita, dalam fadail a'mal boleh. Yang tidak boleh adalah menggunakan hadis palsu atau hadis dhaif itu dalam penerapan hukum. Jadi kalau sekedar
supaya Ramadan itu bagaimana meningkatkan ibadah kita, pahala kita, boleh-boleh saja. Jamaah sekalian, di 10 kedua, 11 sampai 20 itu disebut sebagai hari yang penuh ampunan. Kita minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun padamu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau itu mohon ampun kepada Allah 70 kali sehari semalam. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang diterima doanya ketika dia berdoa kepada Allah, tapi beliau membangun komunikasi dengan Allah dengan istighfar 70 kali sehari semalam. Bahkan dalam riwayat mi'ata marrah, 100 kali beliau membaca istighfar. Pertanyaannya, kalau kita berapa kali? Saya jawab, biasanya termasuk saya ketika memimpin sholat fardu itu istighfarnya paling 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana bisa mendekati 100 kali? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Dilanjutkan ayat itu, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Makanya kita habis sholat baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Kita lanjutkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu udah 99. Dan kita tutup Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 100. Nah, inilah yang dibangun. Karena itu di bulan Ramadan ini diajarkan kepada kita untuk tetap membangun komunikasi dengan Allah. Ada beberapa kesempatan untuk kita bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah. Misalnya, doa antara azan dengan qomat itu dikabulkan Allah. Ini kan ada waktu nih, jeda waktu mungkin 5 menit, mungkin 10 menit sebelum kita qomat. Bacalah doa. Doakan diri kita, ya Allah, saya baru kompol ya Allah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya Allah, aku juga bisa AKBP mengikuti teman-teman saya. Kan bisa mendoakan diri kita, mendoakan diri kita agar selalu dilindungi oleh Allah, wafatnya dengan husnul khatimah. Kemudian apa lagi? Bagaimana kita mendoakan keluarga kita? Kita doain anak kita doain istri kita, suami kita. Itu kan bagus untuk mendoakan. Betapa sedihnya kita ketika pagi-pagi misalnya anak kita berangkat menuju ke sekolah atau ke tempat dia berkegiatan, siang atau sore hari dibawa pulang ke rumah dalam keadaan sudah menjadi mayat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini artinya bagaimana kita bisa mendoakan. Belum lagi bagaimana membangun komunikasi dengan Allah ketika kita berkumpul dengan keluarga misalnya, mau buka, kita baca doa yang dibaca Pak Imam juga tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah.
as'aluka ridhaka wal jannah, aku mohon ridhamu dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari murkamu dan dari nerakamu. Masya Allah, itu adalah peluang. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Manfaatkan peluang-peluang ini, apalagi nanti di akhir Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu adalah malam-malam yang baik untuk bisa kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah, kita meraih ampunan Allah. Saya ketika di Saudi Arabia di bulan Ramadan, ada komunitas muslim, orang-orang yang sudah lansia. Mereka tarawihnya itu jam 10 malam sampai menjelang sahur baru selesai. Jumlahnya berapa? 33 rakaat. Kita cuma 11 rakaat. Apalagi udah dibuka peluang seperti ini, sudah bisa ya, tadinya menjaga jarak, sekarang udah bisa rapat. Malah berusaha agar masjid dibuka, sekarang masjid udah dibuka malah masih kosong aja gitu ya. Tapi itulah kondisi yang kita hadapi, apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan. Karena itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i zada'an, aku kabulkan doa hambaku kalau dia berdoa kepadaku. Demikian tausiah kita malam hari ini. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai. Semoga kita diberikan oleh Allah panjang umur dan sehat walafiat, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.